Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Erwina, NIM 4141910182. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 mata kuliah kendali proses, yaitu tentang kendali kontrol PID. Di sini untuk pembahasannya akan saya jelaskan, yaitu pertama pengertian, 2 jenis-jenis controller, 3 karakteristik dari PID, 4 pedoman umum, dan kelima kesimpulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan proporsional integral derivatif. Sistem kontrol PID atau proporsional integral derivatif controller merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut atau feedback. Sistem kontrol PID terdiri dari 3 buah cara pengaturan, yaitu kontrol P atau proporsional, D derivatif, dan I integral. Dalam perancangan sistem kontrol PID, yang perlu dilakukan adalah mengatur parameter P, I, atau D, agar tanggapan sinyal keluaran sistem terhadap masukan tertentu sebagaimana yang diinginkan. Di sini, jenis-jenis controller itu ada terdiri dari 3 buah cara pengaturan, yaitu kontrol P atau proporsional, kontrol I atau integral, kontrol D atau derivatif. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kontrol P atau proporsional. Kontrol proporsional atau KP berlaku sebagai gain atau penguat saja tanpa memberikan efek dinamik kepada kinerja controller. Penggunaan kontrol P memiliki berbagai keterbatasan karena sifat kontrol yang tidak dinamik ini. Walaupun demikian, dalam aplikasi-aplikasi dasar yang sederhana, kontrol P ini cukup mampu untuk memperbaiki respon transient, khususnya rise time dan settling time. Dan kedua, itu kontrol I atau integral, atau KI, adalah konstanta integral. Kontrol I dapat memperbaiki sekaligus menghilangkan respon steady state, namun pemilihan KI yang tidak tepat dapat menyebabkan respon transient yang tinggi sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem. Pemilihan KI yang sangat tinggi justru dapat menyebabkan output berosilasi karena menambahkan order sistem. Dan yang ketiga itu kontrol D atau derivatif. Sifat dari kontrol D ini dalam konteks kecepatan atau rate dari error. Dengan sifat ini ia dapat digunakan untuk memperbaiki respon transient dengan memprediksi error yang akan terjadi. Kontrol derivatif hanya berubah saat ada perubahan error, sehingga saat error status kontrol ini tidak akan bereaksi. Hal ini pula yang menyebabkan controller derivatif tidak dapat dipakai sendiri. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik PID controller. Untuk respon loop tertutup, untuk controller proporsional, menurunkan rest time, meningkatkan overshoot, perubahan kecil settling time, dan menurunkan atau mengurangi steady state error. Untuk controller integral, menurunkan rest time, meningkatkan overshoot, meningkatkan settling time, dan mengeliminasi steady state error. Dan controller derivatif itu perubahan kecil pada rest time-nya, menurunkan overshoot, menurunkan settling time, dan perubahan kecil pada steady state error. Di sini saya akan menjelaskan pedoman umum mendesain PID. Yang pertama itu memahami cara kerja sistem. Yang kedua, mencari model sistem dinamik dalam persamaan diferensial. Yang ketiga, mendapatkan fungsi alih sistem dengan transformasi Laplace. Yang keempat, memberikan aksi pengontrolan dengan menentukan konstanta KP, KI, dan KD. Yang kelima, menggabungkan fungsi alih yang sudah didapatkan dengan jenis aksi pengontrolan. Yang keenam, menguji sistem dengan sinyal masukan fungsi langkah, fungsi undak, dan impuls ke dalam fungsi alih yang baru. Yang ketujuh, melakukan transformasi Laplace balik untuk mendapatkan fungsi dalam kawasan waktu. Dan yang kedelapan, menggambar tanggapan sistem dalam kawasan waktu. Untuk kesimpulan dari presentasi ini yaitu ada 3 jenis controller, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Dan elemen-elemen pengontrol P, I, dan D masing-masing secara keseluruhan bertujuan untuk mempercepat reaksi sebuah sistem mencapai set point-nya, menghilangkan offset, menghasilkan perubahan awal yang besar, dan mengurangi overshoot. Demikianlah presentasi
yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk saya dan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.